ngobrol-ngobrol ngelanjutin yang kemarin. Bagi teman-teman yang belum sempat mendengarkan obrolan kita, nanti klik di sini ya. Ini adalah obrolan pertama dari kita berdua. Oke, hari ini kita mau lanjut lagi. Kalau kemarin berbincang tentang bagaimana homeschooling itu. Nah, hari ini kita mau ngobrolin juga apakah kemudian semua orang itu ketika harus menjalani pendidikan itu harus melalui sekolah. Kalau kayak keluargaku menjalankan melalui homeschooling, dan kita juga mau tahu apakah di Lila ini Bunyai loh, jangan salah. Bukan. Juga kan menjalankan sekolah seperti pada umumnya. Karena begini Bu Lila, ada pandangan di masyarakat kita kalau enggak belajar, kalau tidak sekolah itu disebut tidak belajar. Artinya tidak bisa mengakses pendidikan. Kan kita sering dengar, kamu kalau nggak sekolah mau jadi apa? Gitu kan? Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrolin soal pendidikan itu sendiri, filosofi pendidikan gitulah bahasanya. Kalau Lila gimana nih? Kalau aku kan homeschooling, aku sedikit banyak ngobrol tentang yang kemarin, mungkin nanti aku akan tambahin lagi. Tapi kalau dari Lila sendiri ini, apakah nanti kemudian akan memasukkan anak di sekolah? Yang kedua ini, karena yang pertama sudah masuk pesantren, Oh iya, pilihan berat itu pilihan berat. Oke. Ini kenapa Lil kok menyekolahkan atau memasukkan anak ke pesantren, apalagi si Fala ini masuknya kan umur 6 ya kalau nggak salah. 6 atau 7 ya? Masuk pesantren itu kalau usia SD-nya setara anak kelas 2. Kelas 2 ya? Artinya kan masih awal banget gitu ya? Sekitar usia 8 tahun. 8 tahun. Jadi pada umumnya itu kan kalau kita tahu pesantren ya biasanya rata-rata habis sekolah dasar atau setingkat SMP baru masuk pesantren. Taunya gitu. Aliyah. Nah, ini anak saya termasuk yang masih sekolah dasar ya, kan sekolah dasar ya, anak-anak ya, memang anak-anak, masih anak-anak. Nah, awalnya sebenarnya ceritanya panjang. Emangnya nggak apa-apa berpisah dengan anak di usia yang sangat dini ya? Kalau ngelihatnya kan masih SD itu kan masih bisa kita sayang-sayang, masih kita bisa deket gitu lah. Bonding masih kuat dan sebagainya. Tapi kemudian kalau di pesantren itu kan kemudian anak nggak akan lagi hidup sama kita gitu loh. Berarti kita sudah pisah dari seumur dia gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau saya pernah belajar di latar belakang saya dulu kan memang strata 1 ya, itu memang kuliah di psikologi ya. Sebenarnya bertolak belakang banget dengan apa yang telah saya pelajari. Wah, berurusan. Kalau emang usia sekolah katakan sekolah pendidikan dasar itu memang kelekatan tuh maksudnya. Kelekatan tuh memang harus dibangun. Kemudian kasih sayang itu memang harus dibangun di usia anak-anak itu gitu. Jadi seberapa tingkatan pemahaman anak terhadap teori-teori pendidikan itu sebenarnya tidak begitu ditekankan, tapi bagaimana orang tua itu bisa dekat dengan anak pada nilai-nilai seperti kasih sayang, kemudian kelekatan, kemudian mengajarkan akhlak kayak gitu langsung dari orang tuanya. Sebenarnya seperti itu kalau teori-teori yang saya pelajari. Cuman ini kejadiannya berbeda. Gak apa-apa membela diri, gak apa-apa. Dulu awalnya emang kalau melihat saya belajar di awal-awal tentang pendidikan, saya sebenarnya ketika saya di pondok pesantren di Aliyah itu ustadz saya sudah mengajarkan tentang pendidikan. Saat itu saya kenal bukunya Paulo Freire itu di Aliyah. Di bukan di kampus. Terus kemudian tokoh-tokoh pendidikan praktisi itu saya tahu Gus Burhan ya di Salatiga yang kemudian membangun pendidikan komunitas. Itu saya di awal-awal kuliah. Jadi sebenarnya pendidikan yang istilahkan membebaskan, pendidikan itu harus melalui proses yang bahagia gitu kan, agar anak-anak lebih mudah menyerap pelajaran. Itu kan memang ditekankan bagaimana anak-anak melalui proses yang katakan bahagia. Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian kenapa sampai di pondok pesantren? Anak saya itu
kan belajar mengaji. Nah, di tempat tinggal saya lah di sekitar kompleks saya, itu metode mengajinya Al-Quran itu kebanyakan kalau saya lihat abata. Jadi tidak dimulai dari alif bata. Dan itu sangat meresahkan bagi saya. Karena Kenapa? ini bunyi soalnya ya. Kenapa? Karena gini, saya lihat di rumah itu, kulit saya itu kan guru mengaji yang ya di pesantren itu sebenarnya. Di pesantren itu, nah lebih ketika ada anak pondok yang tidak anak-anak ya, anak pondok yang masih anak-anak itu masuk di usia yang katakan gini, kalau di pondok tuh seharusnya masuk SD kelas 1 atau dari TKA atau TKB. Nah, itu masuknya baru kelas 3, kelas 4, kelas 2, posisi di tengah-tengah. Nah, itu mereka tes, ngajinya lancar, ngajinya bagus, ngajinya fasih. Tapi ketika ditanya, ini huruf apa? Padahal itu alif, tapi bilangnya A. Padahal ini ba, tapi bilangnya ba. Nah, ini kalau boleh saya melihat tuh itu salah kaprah gitu loh. Dan mendandani atau memperbaiki itu sangat susah ya. Karena dari awal anak-anak sudah tahu bahwa ini huruf A bukan alif gitu. Nah, saya juga kemudian banyak bertanya pada ibu-ibu yang sudah memakai beberapa metode seperti itu. Anaknya memang pertama lebih cepat membaca Al-Quran, kemudian fasih juga. Tapi ketika saya tanya apakah dikenalkan dengan alif bata, sebenarnya dikenalkan di tengah-tengah, dikenalkan di tengah-tengah. Tapi kalau saya melihat itu tidak begitu ditekankan gitu, tidak begitu ditekankan. Jadi lebih ke bagaimana membacanya. Iya. Ya, nah, apa hubungannya dengan keresahan saya? Nah, saya membayangkan kalau di pesantren itu dengan ilmu alat di pesantren itu ada ilmu alat. Nah, itu kan. Itu apa tuh? Ilmu alat itu sebenarnya ya cara bagaimana seseorang itu bisa namanya alat ya, itu cara untuk membaca, katakan kasarnya kitab kuning deh kalau di pondok itu. Itu alat untuk. Nah, itu salah satu kayak istilahnya yang wajib untuk diketahui itu. Katakan istilahnya seperti ini. Saya agak susah menjelaskannya. Saya contohkan gini aja. Ada di di nahwu itu soalnya alamat i'rab rofa. Itu alamatnya apa gitu? Alif namanya. Nah, ada kemudian alamatnya apa? Soalnya jer gitu. Alamatnya apa? Kasroh. Nah, kalau anak tidak bingung membedakan antara a dan alif, itu saya takutnya kesusahan kalau anak saya besok besarnya ke pesantren gitu. Nah, akhirnya agar anak saya itu tidak tidak terlalu susah diperbaiki ketika membaca dasar-dasar. Nah, akhirnya saya masukkanlah masih di usia dini itu agar nanti tidak terlalu kesusahan untuk mempelajari ilmu-ilmu alat itu. Itu sebenarnya. Dan karena emang saya tahu di pesantren itu metode pengajaran Al-Qur'annya memang memulainya dari alif bata gitu. Memang itu dikhususkan untuk pesantren gitu. Awalnya saya hanya keresahan itu aja gitu. Nah, tapi kan Lila kan juga aslinya kan juga orang pesantren lah ya, maksudnya santri gitu loh. Pasti kan bisa lah diajarin sendiri gitu. Awal usia sebelum TK itu 3 tahun ya, sebelum TK atau 4 tahun itu sudah saya ajari sendiri di rumah. Alif bata, belajar alif bata tiap hari. Dan kebetulan anaknya walaupun ini ya istilahnya manut ya kalau orang Jawa. Manut dia bisa gitu, sampai ini bisa lancar. Tapi saat itu saya masukkan TK umum di kompleks, terus metode mengajinya itu abata. Nggak tahu yang saya ajarkan tiba-tiba hilang. Padahal saya prinsipnya nanti sebelum ini anak masuk TK, walaupun metodenya apa, saya dasarnya udah saya ajarkan. Tapi kemudian hilang. Nah, ini kan saya tambah bingung. Waduh, ini gimana? Saya padahal tidak menemukan metode-metode yang menggunakan pengajaran alif bata gitu. Makanya kalau dulu saya kan pakai turutan ya. Tapi aku juga. Nah, pakai turutan. Tapi di pesantrennya anak saya ini tidak, dia punya metode sendiri bagaimana
pakai metode alif ba ta, cuman cepat. Jadi anak cepat bisa membaca Al-Qur'an gitu. Terus soal ini gimana tadi waktu yang hilang untuk anak-anak sudah masuk di pesantren. Tadi Lila bilang bahwa sebenarnya kan usia-usia gitu kan harusnya bondingnya yang diperkuat. Apakah nggak kehilangan? Aku sih kehilangan kalau jadi orang tua gitu. Kayaknya aku nangis terus deh. Berat. Nah emang jadi kalau di syarat di pondok pesantren anak itu memang lebih berat daripada masukinnya ya, lebih berat daripada di pesantren yang di usia-usia remaja. Nah, bahkan kalau menjenguk itu ada jadwalnya. Jadi kenapa ada jadwalnya? Karena anak-anak bayangkan, semuanya si A sama si B dijenguknya jadwalnya berbeda kan? Anak-anak mesti pingin ya. Dia bawa jajan apa, terus si B nah gitu kan? Nah, bahkan sampai hal seperti itu pun dipikirkan oleh pondok pesantren. Bahkan ketika masuk pertama kali itu 3 bulan nggak boleh disambang. Tapi kalau pondok remaja enggak, paling enggak ya 2 minggu udah boleh disambang, 1 bulan udah boleh disambang. Kalau TK sama SD enggak, 3 bulan itu baru boleh disambang, ketemu orang tuanya. Nah, prinsip-prinsip seperti itu kok ya sama beberapa prinsip di psikologi. Jadi kayak kalau saya belajar modifikasi perilaku itu, bagaimana anak-anak bisa dimodifikasi perilakunya dengan ajak itu setelah 3 bulan. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian saya satu persatu akhirnya nggak tahu ya, ini sebenarnya pengetahuan seperti ini diketahui dari mana walaupun ini pesantren gitu. Akhirnya dari situ saya belajar, maksudnya sistemnya seperti apa di pesantren ini yang kemudian walaupun saya tidak mencari pembenaran ya. Wah, soalnya ini positivistik banget ini soalnya. Tidak mencari pembenaran sebenarnya. Tadi gimana saya kayaknya udah keluar konteks ya. Oke, lanjut tadi kemudian apakah nggak ngerasa kehilangan momen bareng dengan anak, bondingnya terkurangi. Nah, saya untuk mengantisipasi itu di awal anak saya masih di awal ini ya, usia 1 sampai 5 itu saya sama sekali membebaskan tidak sama sekali punya, maksudnya anak saya harus bisa ini baca, berhitung atau apa, enggak, semua saya bebaskan. Bahkan saat itu pun ketika tetangga kompleks saya bilang, loh anaknya nggak dimasukin PAUD, anaknya nggak belajar di sekolah gitu, saya dengan ngomongnya pokoknya belum gitu kan. Bahkan saya masukkan PAUD tuh paling masuk selama satu tahun apa itu paling cuma masuk 8 kali. Teman-teman bayarnya dong. Paling cuma masuk 8 kali, jadi kayaknya cuma menggugurkan kewajiban kalau tetangga saya tanya, lo nggak PAUD? Oh sudah, gitu aja, cuma bilang gitu. Maksudnya kenapa saya seperti itu? Karena saya tahu anak saya besok ini akan mondok gitu. Pelajarannya berat, banyak. Saya akan pisah dengan orang tua. Jadi sedini mungkin ini anak memang tak puas-puaskan, kamu mau main kayak, kamu mau ngapain kayak, kalau saya pergi ya saya ajak, pokoknya tak bebasin semua deh. Dari awal usia 1 sampai 5. Kemudian saya memilih SD pun juga yang tidak, dulu sempat sekolah dulu di ini sebelum mondok itu 1 tahun itu saya milih yang tidak homeschooling. Yang tidak full day, jadi emang bagaimana saya memilih tingkat pelajaran yang saya kira dia masih bisa untuk bermain, masih. Jadi kalaupun saya niatkan dia sekolah itu, kalau kata suami saya yang penting kenal tetangga, teman-teman tetangga itu kenal. Sebenarnya kalau sekolah di dekat perumahan itu kenal dengan anak-anak situ gitu. Nanti kalaupun dia keluar dari pas liburan pondok, dia kenal sama teman-teman situ, tidak asing gitu. TK juga saya pilihkan yang deket, tempat ngaji juga yang deket. Jadi tidak yang kemudian saya pilih yang kan di Malang tuh banyak yang sekolah elit favorit gitu ya. Itu yang terlalu target, ini harus usia sekarang harus bisa baca, harus udah memang yang agak ini ya, yang agak beberapa saya misal memang kalau di pesantren itu kan sudah pasrah, berarti kita punya keinginan anak bisa apa itu sudah nggak bisa. Namanya pesantren ya harus manut kurikulum yang ada di pesantren. Namanya di pesantren ya kita harus manut dengan kiai, dengan bunyainya, ya kita pasrah semua gitu. Jadi kalau kita punya angan-angan anak ini bisa apa, ya itu memang harus paling kalau memang sangat diperlukan banget ya bisa jadi diedukasi ketika liburan. Gitu. Dulu itu kalau sedikit cerita kalau anak saya dulu kan senang dia matematika, sebenarnya senang banget matematika. Terus kayak
katakan itu adalah contohnya senang matematika, kemudian kalau soalnya di pesantren kan nggak bisa saya ngursusin kemudian masuk di kumon atau di apa itu agar dia lebih fokus karena senangnya di situ kan, jadi nggak bisa gitu. Pesantren ya harus pasrah di situ gitu. Itu sih. Oke, tapi artinya gini, jadi ada ide besarnya adalah kepengen anak lebih mahir di bidang agama dibandingkan ilmu umum kan. Iya. Terus yang kedua yang sebenarnya menguatkan adalah ini ya, walaupun belum saatnya anak usia dini itu harus kuat mental ya, karena kalau di pesantren itu emang saya lihat menanamkan pendidikan lebih anak tuh kuat mentalnya gitu loh, karena emang pertama dia udah jauh dari orang tua, kemudian semua pakai teman. Nah, teman itu kan dari beberapa karakter, dari beberapa kota, dari semuanya. Kalau di pesantren kan banyak ya, dari beberapa. Nah, itu kan dia berinteraksi, kemudian dia berteman, kemudian sampai kemudian menjadi sahabat. Itu kan suatu teknik, kalau kita namanya bisa problem solving sendiri ya. Kita kadang sama tetangga itu kan sama tetangga sendiri itu aja. Kita kan bagaimana cara berkomunikasi apa itu kan. Kadang ada masalah itu kan. Nah, pesantren ya belum lagi dibully ya kayaknya ya. Nah, itu memang hal-hal yang dikhawatirkan biasanya. Kalau saya yang paling mengkhawatirkan sebenarnya itu malam kemudian saya keinget anak gitu. Itu ya takutnya dibully apa enggak di pesantren atau kondisi kesehatannya gimana gitu. Tapi lambat laun sebenarnya tetap kok Mbak walaupun kelihatan lupa itu tidak jadi kita akan tetap ingat. Makanya saya katakan mondokin anak itu berat emang setiap saat kita ingat, bayangkan kayak kita semuanya pacaran gitu pacaran dengan orang terkasih, tiap menit biasanya ingat atau gimana gitu. Anak kan lebih dari itu kan yang kita sayangi kan, tiap menit, tiap malam, tiap apa kita mesti akan selalu ingat gitu. Makanya hal yang menguatkan orang tua itu ketika anaknya di pesantren biasanya hanya doa, kemudian dia wirid atau banyak segala macam hal seperti itu yang kemudian bisa nyambung ke anak atau seperti itulah. Oke, jadi lebih ke nyambungnya ininya batin ya. Yang dan itu udah dibuktikan, udah terbukti ya. Terbukti. Beberapa kali itu anak saya sakit parah. Kalau di pondok biasanya gudikan ya. Sampai makan susah karena gudiknya udah terlalu banyak. Itu saya beberapa hari itu 3 hari 4 hari itu karena saat itu saya lagi menyelesaikan tugas akhir. Tesis saya nggak bisa ngetik sama sekali, 1 paragraf pun saya nggak bisa. Pokoknya ini kayaknya ada sesuatu gitu. Karena memang ya pesantrennya masih satu yayasan dengan keluarga saya sendiri. Saya mengelola dari keluarga sendiri, saya bisa ini tanya ya. bisa tanya. Tolong dilihat ke mbak saya yang kebetulan ngajar di sana. Ya memang ternyata emang benar. Budik itu banyak gitu. Kadang-kadang seperti itu nyambung kok anak sama orang tua itu emang terbukti nyambung ketika jauh itu emang terasa itu kan terbukti. Jadi kalau yang disebut tadi menguatkan untuk tetap meninggalkan anak di sana apa tuh? Kan kayaknya kalau aku kayak gitu aku nggak bisa gitu. Makanya tidak semua orang tua kemudian akan itu bukan ini sih kemudian jalan yang paling baik itu ya belum tentu gitu kan, karena berbeda-beda. Jadi sebenarnya anak saya itu minta mondok sendiri, itu yang paling kuat. Nah, tapi itu tidak tidak ujuk-ujuk ya istilahnya. Tidak ujuk-ujuk, dia pengen mondok sendiri gitu. Awalnya juga kita tiap malam sounding dari TK kita sounding. Tahu kan Mbak itu sounding? Tiap malam kita kasih cerita tentang kisah-kisah ulama, kemudian di pondok itu seperti apa. Dan untungnya memang dari awal itu karena kebetulan memang suami saya juga dulu lulusan psikologi, saya juga psikologi. Ada beberapa prinsip yang kita gunakan untuk anak ini ya. Nah itu kita tidak pernah bohong sama sekali dengan anak. Itu agar untuk menanamkan nilai kepercayaan anak. Kalau anak udah percaya dengan orang tua, mau kita apakan aja itu gampang sebenarnya. Nah, menanamkan rasa kepercayaan itu sama sekali maksudnya aku sama suami tidak pernah bohong dengan anak. Jadi kalaupun kita soalnya lagi ngasih iming-iming ya, nanti kalau ini tak belikan ini, itu sesuatu yang kita bisa memenuhi. Jadi nggak perlu yang mewah-mewah yang kita tidak mungkin bisa memenuhi gitu. Walaupun
Itu pertama, kayak iming-iming itu kan hal rendah ya, maksudnya hal biasa yang nanti anak lupa. Ini sebenarnya enggak, Ya, anak itu betul. akan terus mengingat gitu secara otomatis ya, kalau apalagi kalau kita lakukan berkali-kali, bahkan sejak usia bayi. Kalau saya ingat, saya tidak pernah bohong, bahkan untuk sekedar kadang anak nangis terus apa kita ini ya, kita didem nanti dibeliin berikan, apa, di sana ada apa itu kita nggak pernah bohong sama sekali. Sampai dewasa, sampai pun udah ngerti usia 4-5 tahun, kalaupun anak minta mainan, kita karena terlalu repot soalnya kita nggak bisa langsung memberikan mainan, dia manut, lusa ya kita belikan, karena dia tahu orang tuanya nggak pernah bohong. Kalau lusa ya lusa, berarti lusa akan dibelikan gitu. Makanya ketika proses itu, makanya ketika kita sounding ya, kita sounding tiap malam kisah-kisah di pesantren itu, percaya gitu, percaya. Dan memang yang saya ceritakan itu apa adanya. Termasuk misalnya tadi kena penyakit kulit. Iya. Oh enggak, kalau itu enggak. Saya ceritakannya kayak dulu kan anak saya kan itu itu jadi kayak stereotype gitu loh. Kalau di pondok itu salah satunya kayaknya kena penyakit kulit deh. Walaupun sebenarnya airnya enggak berupa bak ya. Di situ tuh kayak air mancur gitu. Maksudnya mengalir terus gitu airnya, tapi ya enggak tahu aja. Itu kayak keniscayaan kalau di pondok pesantren itu pasti kena penyakit kulit tuh kayaknya. Bahkan ini saya bilangnya itu kalau di pondok besok nggak ketemu sama bunda sama ayah, kemudian nggak akan bisa main HP. Jadi hal-hal yang paling menyakitkan bagi dia yang aktivitasnya tiap hari ketemu, terus kemudian dia biasa main HP, kemudian bisa ngegame dan sebagainya, itu saya omongin semua. Kakak nggak bisa seperti ini, nggak ketemu sama bunda, terus kemudian nggak bisa main HP, kemudian nggak bisa jalan-jalan keluar seenaknya. Itu saya ceritakan semua apa adanya gitu. Nanti lauknya nanti makan lauknya akan seperti ini, seperti itu gitu, saya ceritakan. Nah kemudian positifnya juga saya ceritakan. Kakak nanti bangun tidur langsung sama teman, ketemu teman. Kemudian nanti kalau makan juga sama teman-teman, mandi bareng antri juga sama teman-teman. Terus kemudian kayaknya itu yang kemudian menjadi ini ya, klop di hatinya, maksudnya udah bikin senang gitu bayangan di pesantren seperti itu. Terus teman-temannya kakak nanti jauh-jauh, nggak cuma dari Malang aja, ada yang dari Banten, ada yang dari Kalimantan, ada dari Surabaya, teman-temannya jauh-jauh. Itu yang kemudian, itu salah satu contoh yang saya sounding tiap malam, belum kisah-kisah lain.